Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Profesor Dr. Rustono selaku Rektor, yang saya hormati Haji Ahmad Sudi selaku Ketua Yayasan, Dr. Haja Lulu Eliana selaku Wakil Rektor, Bapak Suyanto dan Pak Tri Leksono yang saya hormati, semua teman-teman di Universitas Veteran yang saya hormati. Judul yang kita pakai hari ini atau sore ini adalah muhasabah dan munajat kebangsaan. Saya cerita sedikit tentang teks resminya kebangsaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kebangsaan atau komunitas itu disebut al-mustama'. Dulu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial. Ada satu orang yang punya 3 hak, yaitu dia seorang muslim, berarti saudara seagama, dia kerabat Anda, berarti saudara karena kerabat, unsur genetik, 3 karena dekat. Sehingga tetangga yang seperti ini punya 3 hak, yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas. Kedua, yang punya 2 hak, yaitu dekat dan seagama tapi tidak keluarga. Terus ketiga, yang punya 1 hak, yaitu atas nama mereka dekat meskipun beda agama. Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim, sama komunitas yang macam-macam. Karena ketika kita bertetangga, siapapun dia itu punya 1 hak untuk kita berbuat baik sebagai atas nama tetangga, disebut hakul jar. Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara, baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan atau dengan sistem-sistem yang lain, yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik. Nah, lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas khazanah ulama adalah berbuat baik sama orang lain itu gampang. Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala. Kedua, dengan cara tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri. Ada beberapa paradok yang mungkin menjadi pelajaran kita. Mungkin di antara kita ada yang doktor, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top. Tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang itu tidak tamat SD, tidak tamat SMP. Jadi orang nggak tamat SMP bisa mengkader atau ciptakan orang sampai doktor. Kadang-kadang kita yang dokter menjadikan anak naik kelas saja susah. Pertanyaannya yang pinter itu siapa gitu. Jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, dokter, kiai. Tapi setelah kita dokter, karena mungkin hidup kita mapan atau jabatan kita mentereng, itu didik anak itu susahnya bukan main. Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil, karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita, atau zaman kita itu, yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya nggak punya uang, ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang nggak, belum sudah ditabungkan, diasuransikan, sehingga orang itu kepercayaannya sama materi itu luar biasa, bergantung sama materi. Dan itu awal dari masalah ketika yang diangan-angan itu tidak ada, karena terlalu bergantung sama materi. Jika kita yang nekuni dunia ulama, nekuni dunia fikih, kita terus belajar bahwa orang-orang top itu dilahirkan dari kearifan, bukan dari hal yang bersifat materi. Kearifan ini penting. Saya beri contoh dulu, ada orang itu kholi itu dalam bahasa Arab artinya preman. Itu dia preman sekali. Ketika Nabi Isa jalan-jalan dengan Hawariyin, kaum-kaum pilihan, bawaannya orang soleh itu mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang yang tidak soleh.
Jadi saya ulang lagi, bawaannya orang soleh itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak soleh. Singkat cerita preman ini spontan ingin bergabung. Ingin bergabung derekno Nabi Isa dan Hawari ini. Tapi apa yang terjadi? Si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya, karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari, karena merasa tidak soleh. Masa orang tidak soleh kok jalan bersama orang soleh? Itu merasa nggak pantas. Lah yang Hawariin merasa ingin cepat karena angkuhnya, nggak ingin jejer orang preman. Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, bilang ke santri kamu itu yang orang Hawariin, semua kebaikannya saya hapus. Dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus. Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh, yang satu dihapus kejelekannya karena tawadhu. Kata Allah, liyas ta'nifa al-amalah. Dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ikhya, saya menyaksikan sendiri guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, bapak saya mulai cerita orang-orang soleh dulu. Itu bertetangga dengan siapapun nggak masalah. Karena ada orang yang sedang fasik, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang. Sedang itu nggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu. Jadi bagian dari kearifan kiai-kiai berbangsa dan bernegara karena tidak pernah menstigmasi bahwa orang lain itu lebih buruk ketimbang kita. Sehingga ya kita nyaman saja. Nyaman berteman siapa saja karena kita tidak pernah punya perasaan lebih baik. Nah di sini kenapa para kiai itu fleksibel berteman berbagai kelompok, karena tidak pernah merasa lebih baik. Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawadhu. Jadi ketika orang merasa lebih baik, maka akan ada keangkuhan. Keangkuhan ini melahirkan sentimen. Sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang nggak sehat, bisa chaos. Nah dari pelajaran itu akhirnya kita cara bernegara, kita cara bersosialisasi itu ya nyaman-nyaman saja. Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir. Disebut husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi banyak dicerita orang-orang dulu, orang yang nyantri dari awal niat nyantri, nggak jadi wali. Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bonang karena ingin garong, karena ingin begal, dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali. Jadi perkenalan yang awalnya tidak baik berakhir dengan baik. Kadang-kadang perkenalan yang baik berakhir dengan kroni, dengan macam-macam yang tidak baik. Nah, dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biyadihi al-amru, hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan. Sampai-sampai Nabi misalnya kurang berkenan sama namanya Wahsy, karena Wahsy itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah. Itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu yang mangkel betul. Tapi sama Allah justru Wahsy ini dikasih hidayat. Kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah, itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin saking overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh, malah jadi orang nggak benar. Cerita-cerita seperti ini tuh memang nggak bisa digeneralisir, nggak bisa digeneralisir untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini tuh melahirkan kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam tanda petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan, dan dari kearifan itu kita bernegara itu akan baik, karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu sangat buruk atau sangat bahaya atau ancaman, karena kita sama-sama punya kearifan untuk berkawan bersosialisasi. Dalam kitab-kitab yang saya baca, ini karena acara kampus, muhasabah yang sebenarnya itu ya dimulai dari hal-hal seperti ini. Saya sering baca kitab namanya kitab Al-Hikam. Itu beri satu pemikiran besar bahwa yang kita kira baik itu ya orang lain itu. Jadi kiai-kiai kecil itu kan
lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini enggak keduman. Jadi acara manakipan kok kiai besar datang, wong jadi lakon itu benda ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi tidak laku itu. Ada acara seminar di SMP kok yang datang rektor Unifek itu kan terus nggak payu yang narasumber kecil-kecil itu. Jadi dibalik datang yang niatnya merakyat justru menutup atau memahjubkan orang-orang yang harusnya jadi aktor di situ. Itu kan ibarat kita bikin toko besar di daerah-daerah tertinggal. Niatnya baik supaya daerah itu maju, kebutuhannya terpenuhi. Tapi ini yang retail-retail kecil menjadi terancam. Nah, di sini terus ada kearifan dalam kitab hikam yang dijelaskan itu. Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja itu ada jeleknya, apalagi saat jelek. Dulu bapak saya sering guyon itu, kalau ada imam masjid istiqomah jadi imam terus. Sampai tua jadi imam tuh. Kan seringnya dipuji istiqomah. Tapi kata bapak saya itu, ya gara-gara dia istiqomah itu tidak ada kader. Sampai orang lain frustrasi jadi imam. Jadi di balik istiqomahnya ini sebetulnya memasjubkan sekian kader imam gitu. Karena terus orang lain jadi imam nggak berani gitu. Dan akhirnya nggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelin-pelan juga tidak baik. Masa imam kok pelin-pelan kadang hadir kadang enggak. Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu. Kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara-saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri tidak mesra juga keliru. Masa menyarankan begitu? Tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. Nah ini yang disebut muhasabah. Muhasabah itu kata kitab hikam, kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang tadi, yang baik. Termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik. Bukan karena mintanya yang kurang baik begini. Orang soleh, ini cerita orang soleh. Nanti orang-orang yang soleh itu kalau ketemu Allah itu masih digojlok lah, masih agak-agak disalahkan gitu. Kenapa kamu ibadah terus itu? Gusti karena saya ingin masuk surga. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah serius? Karena saya takut masuk neraka. Akhirnya Allah ngendikan masyhur itu dalam hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an uto'a. Lalu andaikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andaikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang soleh ini. Padahal Allah selalu Tuhan meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin. Tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka. Tapi andaikan kita menyembah Allah karena surga karena neraka, problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga apa neraka, apa kita terus tidak baik? Tidak menyembah Allah. Sehingga kalau di Quran itu ada fattakun nar, tapi ada fattakuni ya ulil albab. Takutlah kepada saya kalau kamu punya akal. Jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hubungan kita dengan istri. Tidak muji istri itu gimana? Kita misalnya ditanya, kenapa kamu mencintai istri kamu? Karena dia cantik, karena dia baik. Sebenarnya kalimat itu bahaya. Bahayanya adalah berarti suatu saat Mas aku naik serayu kira seneng aku. Tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga. Karena dipuji cantik. Padahal sebenarnya ini masalah. Kalau mencintai karena cantik, suatu saat pasti tidak cantik. Artinya apa? Apapun pilihan kata kita, sebenarnya ada banyak masalah. Karena tadi, menurut kitab hikam, manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jelek. Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik, berarti suatu saat kalau tidak baik, kamu tidak cinta. Bukan karena kemanusiaan. Kalau kamu menyembah Allah karena surga, andaikan Allah tidak bikin surga, berarti kamu tidak menyembah Allah. Padahal enggak, kita menyembah Allah meskipun andaikan Allah tidak.